Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan tentang materi kuliah hubungan internasional. Langsung saja, menurut yang saya pahami selama perkuliahan yang telah diampu dalam beberapa minggu belakangan ini, saya berpandangan bahwa ada beberapa materi yang saya rangkum diantaranya. Yang pertama ialah sistem suatu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah atau yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Tentu sudah maklum bahwa setiap negara mempunyai landasan sistemnya sendiri dalam mengelola tatanan ekonomi yang lebih maju dan kondusif. Dalam hal ini, jika saya menjadi pemimpin suatu negara, saya akan memakai teori ganda, yakni campuran dari teori liberalis dan sosialis. Alasan saya memilih teori tersebut disebabkan adanya kesinambungan dalam tanda kutip beberapa hal. Yang pertama ialah kelebihan dari teori liberalis. Kelebihan sistem ekonomi liberal menciptakan dan meningkatkan persaingan untuk lebih maju. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi atau seperti barang atau jasa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendapatkan keuntungan, menciptakan produk berkualitas tinggi untuk dijual di pasar. Dan yang kedua ialah kelebihan dari teori sosialis ialah kemudahan pemerintah untuk ikut campur dalam proses pembentukan harga barang atau jasa. Ini berdampak positif bagi konsumen dan produsen, karena konsumen tidak akan mendapat harga yang terlalu tinggi, sementara harga yang ditawarkan produsen tidak terlalu rendah. Yang kedua ialah penyebab gagalnya suatu negara dalam pembangunan. Dalam memahami kasus tersebut, terdapat banyak hal yang melatar belakangi terjadinya kegagalan pembangunan dalam suatu negara. Beberapa diantaranya adalah seperti faktor internal. Contohnya ialah kemiskinan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ialah faktor eksternal seperti kolonialisme. Yang ketiga ialah non-state actor. Tiga non-state actor. Bagi pembelajar geopolitik dan HI, khususnya istilah non-state actor atau aktor non-negara dan state actor atau aktor negara bukan frasa baru. Kalau aktor negara telah jelas definisi dan contohnya. Sedang untuk aktor negara itu sendiri atau NGO atau LSM misalnya, atau badan internasional, kelompok lobi, bisnis, media, MNC atau korporasi global, khususnya korporasi yang terkait hajat orang banyak, individu-individu ataupun aktor kekerasan semacam separatis, paramiliter, berkedok agama, etnis dan lain-lain. Itu sekilas gambaran tentang aktor non-negara atau istilah kerennya non-state actor. Tidak boleh dipungkiri ia memiliki power yang setara atau sejajar dengan negara-negara, bahkan kerap di atas negara karena kuatnya power, terutama power finansial, power politik, dan networking. Mereka mampu membuat, menggerakkan serta mempengaruhi apapun bila terkait kepentingannya, terutama mempengaruhi dalam hal regulasi, undang-undang, membidani kebijakan, bahkan menciptakan aksi bersenjata sekalipun. Dan manuver non-state actor hampir tidak teraba, tetapi dampaknya bisa dirasakan. Kenapa? Ya, selain kerap menggunakan proksi atau perpanjangan tangan atau pihak ketiga lain, juga modus digunakan kerap bersifat asimetris atau nirmiliter serta tidak langsung. Bagi kepemimpinan strategik, sebagusnya para aktor non-negara ini bisa dijadikan peluang oleh negara, namun sering pula menjadi ancaman baik nasional, regional,
maupun ancaman global jika sistem dan regulasi tidak lagi berpihak kepadanya, atau ia memiliki hidden atau agenda tersendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.